Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Silky Vera Yustika Sari, merupakan mahasiswi semester 8 di jurusan Bimbingan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Saat ini saya sedang menjalankan uji komprehensif dengan dosen pengampu Ahmad Fadil LCM Hum pada kompetensi utama. Di masa pandemi COVID-19 ini menyebabkan banyak hal jadi serba terbatas, terutama di dunia pendidikan. Proses pembelajaran yang harus dilaksanakan secara online atau daring. Awal-awal mungkin terasa menyenangkan karena bisa melaksanakan pembelajaran di rumah sambil rebahan. Tapi lama-kelamaan mungkin mulai merasa bosan, malas, capek, bingung, dan lain-lain. Tapi seharusnya pandemi ini jangan sampai dijadikan alasan untuk kita menyerah. Kita harus tetap semangat dalam belajar, meningkatkan potensi diri dan kreativitas. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai penerapan teknik self management dalam meningkatkan tanggung jawab belajar remaja di masa pandemi COVID-19. Nah, ngomongin tentang tanggung jawab belajar, kali ini kita bakal bahas itu bareng sama Kak Revi. Beliau ini merupakan salah satu guru di Madrasah Aliyah An-Nizamiyah Labuan Paneglang. Oke, langsung aja ya Kak. Nah, menurut kamu gimana sih dampak dari proses pembelajaran yang dilaksanakan secara online ini? Kalau ngomongin dampak sih tentu berdampak banget ya. Yang tadinya kita belajar itu secara langsung, tatap muka, kita interaksi langsung, tiba-tiba kita terpaksa harus merubah itu semua. Kita jadi nggak ketemu, interaksi kita harus lewat HP gitu kan, lewat WA, lewat Zoom, dan itu menurut saya kalau ngomongin terganggu ya pasti sangat terganggu sekali. Karena kalau misalkan ngomongin penyesuaiannya ya total banget gitu. Ya, karena bedanya itu drastis banget. Dan semua orang juga pasti merasakan, bukan hanya di dunia pendidikan, dunia pekerjaan pun pasti ngerasa kayak gitu, butuh penyesuaian. Dan di dunia pekerjaan pun banyak orang-orang yang tadinya kerja, akhirnya karena pandemi seperti ini banyak yang mendapatkan pemutusan kerja kan. Apalagi dunia pendidikan, guru harus muter otak banget buat nyari strategi baru nih, gimana cara biar proses pembelajaran itu tetap berjalan lancar, nyaman, dan targetnya tetap tercapai gitu kan. Karena mau nggak mau ya guru harus mau mempertanggungjawabkan itu semua gitu sih. Nah, itu kan dampaknya ya gitu. Selain emang di dunia pendidikan banyak juga dampak-dampak lain. Nah, kalau kita berbicara tentang di dunia pendidikan, apalagi di tingkat madrasah aliyah ya gitu. Nah, ini kan ada di usia remaja nih ya. Usia remaja itu kan identik sama usia apa ya, yang sulit untuk dikontrol gitu, untuk dikendalikan, karena emang lagi prosesnya dia mencari jati diri gitu. Akhirnya dia punya keinginan sendiri gitu, punya egois sendiri gitu. Nah, gimana sih cara kamu ini dalam mengatasi hal tersebut gitu? Aku juga ngerti sih, maksudnya mereka melakukan hal seperti itu ya pasti dengan alasan ya kan. Ada yang mungkin nggak ngerjain tugas atau misalkan males-malesan, ya mereka pasti punya alasan tersendiri kenapa mereka melakukan itu. Tapi untuk hal seperti itu itu sebenarnya terserah mereka kan. Tapi kita sebagai guru tentunya nggak mau hal itu terjadi. Kita pengen mereka tetap tetap belajar yang dengan baik gitu. Atau kalaupun misalkan kita kasih tugas ya kerjakanlah sebaik mungkin. Kan di pandemi seperti ini walaupun misalkan kita ngasih tugas pun tetap ada deadline, dan deadline-nya juga nggak mepet-mepet banget, paling lambat seminggu gitu tuh. Nah, yang jadi masalah itu adalah orang-orang murid-murid yang nggak ada respon sama sekali. Itu tuh bikin kita akhirnya mikir ini anak kenapa gitu. Ya gitu, kita nggak tahu kan keadaan mereka di rumah tuh kayak gimana, dia punya masalah lah, atau misalkan ada sesuatu yang
bikin dia nggak ngerjain tugas ini atau misalkan nggak ngerespon kita ini apa gitu. Dan saya sendiri sangat menghindari untuk berpikir negatif kepada murid-murid yang seperti itu. Nah, kalau kita ngomongin tentang tugas nih ya, itu kan bagian dari proses pembelajaran gitu. Sekarang ini daring kan gitu, secara online, otomatis ruang interaksinya terbatas ya gitu. Biasanya siswa bisa dilihat oleh guru dengan kasat matanya gitu, tapi sekarang kan kita nggak tahu nih kondisi siswa itu kayak gimana. Jadi penting banget buat siswa ini selalu masih komunikasi gitu sama gurunya, ada kendala apa gitu ya. Nah terus ngomongin tugas juga, ada nggak sih siswa yang susah buat ngumpulin tugas gitu? Nah terus kalau ada tuh yang kamu tahu kira-kira penyebabnya kenapa? Ada dan itu nggak sedikit. Dari satu kelas itu hampir setengahnya mungkin yang jarang ngerjain tugas. Nah itu pernah beberapa kali kita lakukan investigasi. Investigasi. Kita coba mencari tahu faktor-faktor kenapa sih anak-anak ini not responding dan nggak ngerjain tugas gitu, atau ya seperti menghilang. Tentunya step pertama itu kita coba tanyain ke teman-teman sekelasnya yang mungkin dekat rumahnya gitu, kerabat. Kita tanya, kalau misalnya mereka nggak tahu, kita coba hubungi wali kelasnya misalkan angkat tangan ke kesiswaan atau ke guru BK-nya. Kalau misalkan guru BK-nya angkat tangan juga, ya kita serahkan kepada kepala sekolah. Dan tetap circle itu tuh tetap untuk mencari solusinya untuk memecahkan masalah si murid tersebut. Dan yang kedua, supaya teman-temannya nih nggak ikut-ikutan gitu. Karena kan yang namanya anak remaja satu kesana semuanya ikut kesana gitu. Kalau itu bagus ya nggak apa-apa kita dukung, tapi kalau misalkan negatif kita nggak bisa biarin itu dong gitu. Nah kan di pembelajaran yang online ini otomatis kegiatan di sekolah juga tidak berjalan ya, seperti ekstrakurikuler gitu. Nggak berjalan. Itu terpaksa sebenarnya. Jadi media untuk anak mengembangkan diri ini juga jadi sulit ya gitu. Kalau misalkan dia nggak mengembangkan dirinya sendiri, ya dia nggak bakal bisa mencapai pengembangan diri itu, karena media atau fasilitas yang ada di sekolah itu tidak dapat digunakan selama pandemi ini. Kalau cara aku pribadi ya, karena aku ngajarnya kesenian, saya coba untuk tetap mengarahkan mereka untuk berkegiatan, mengembangkan potensi diri. Ya syukur-syukur mereka bisa menghasilkan karya. Yang saya lakukan itu memberikan tugas, tetap bentuknya tugas, tapi sesuai apa yang mereka bisa. Sesuai kemampuan dirinya ya. Misalkan pembahasannya tentang musik. Nah musik ini kan bukan hanya sekedar nyanyi doang kan, main alat musiknya, membuat komposisi musik dan lain sebagainya. Nah saya pernah memberikan tugas kepada mereka untuk membuat sebuah konten kreatif, entah bentuknya itu mereka nyanyi atau misalkan mereka bermain alat musik, ya sesuai kemampuan dan sesuai fasilitas yang mereka punya kan. Itu sudah saya berikan, tapi yang seperti kita bahas tadi itu ternyata tidak semuanya mengerjakan gitu. Padahal saya sudah memberikan keringanan seringan-ringannya kepada mereka. Intinya saya tidak terlalu memaksakan, yang penting mereka mengerjakan aja dulu. Maksudnya mereka mengerjakan pun itu melewati proses produksi kreatif yang ada di otak mereka itu. Mereka memikirkan konten apa yang mau mereka bikin, mereka juga memikirkan fasilitas apa yang mereka butuhkan, sampai akhirnya mereka memikirkan gimana konten ini bisa ada gitu tuh. Dan itu pun saya serahkan ke mereka untuk sistemnya, mau sistemnya individual kah atau bahkan berkelompok. Kalaupun misalkan mereka berkelompok, yaitu artinya saya memberikan kesempatan mereka untuk bekerja sama juga dong dengan teman-temannya. Kalau misalkan si A bisa nyanyi tapi nggak bisa main musik, ya mereka bisa nyari teman yang lain yang bisa main musik. Akhirnya mereka
mereka bisa saling melengkapi gitu. Saya yakin guru-guru yang lain pun punya strategi-strategi yang brilian lah, lebih dari ide saya tadi itu. Dengan mata pelajaran yang mungkin berbeda-beda, saya nggak tahu pelajaran matematika itu sistemnya seperti apa, pelajaran kimia seperti apa. Tapi yang jelas saya yakin semua guru itu pasti sudah mempersiapkan semuanya dengan baik, karena proses daring ini kan sudah berjalan lumayan lama, setahun. Hampir kurang lebih 1 tahun. Iya, jadi setelah melalui tahap-tahap penyesuaian itu pasti sudah ada persiapan-persiapan kalau misalkan pandemi ini nggak berakhir nih. Kalau misalkan tahun depan masih ada pandemi lagi, Pasti ya berarti terus berkembang. belajar daringnya pun pasti akan berlanjut sampai tahun depan, dan itu persiapannya harus sudah dipersiapkan mulai dari sekarang gitu, minimal ya kerangka kasarnya lah gitu. Nah, ngomongin potensi diri siswa nih remaja, karena adanya ruang keterbatasan itu. Nah, setiap guru tadi kan udah dibahas punya caranya masing-masing, tapi tetap aja kan kembali sama siswanya itu. Nah, di kasus sekarang ini gitu, kita harus benar-benar bisa kerjasama antara orang tua muridnya itu sendiri dan para guru itu gitu. Karena emang tadi itu guru jangkauannya hanya sebatas di media sosial aja gitu, tapi yang interaksi sama muridnya langsung itu otomatis orang tuanya kan. Jadi emang komunikasi itu antara guru, murid dan orang tua harus tetap berjalan supaya siswa ini harus tetap semangat belajar gitu, harus tetap melaksanakan tanggung jawabnya sebagai siswa. Nah, perihal komunikasi itu saya pribadi di proses pembelajaran daring ya, membuka pola komunikasi secara terbuka, dan itu memang terbuka banget. Maksudnya terbuka itu saya memberikan kesempatan mereka untuk bertanya kapanpun pada saat mereka bisa ya, bukan mereka mau. Pada saat mereka bisa bertanya dengan fasilitas yang mereka punya, dengan keterbatasan yang mereka hadapi, saya memberikan kebijakan bahwa silakan kalian bertanya kepada saya kapanpun kalian bisa, dan saya juga akan menjawab secepat apa yang saya bisa gitu. Karena kan yang nggak bisa dipungkiri, dan kita juga nggak bisa memaksakan satu keluarga itu harus punya HP semua kan. Yang kita khawatirkan misalkan di satu keluarga itu yang punya HP cuma satu orang doang gitu, dan itu harus dipakai bergantian. Kita nggak bisa maksain itu tuh dipakai sama murid kita doang kan. Nah, ngomongin dampak dan faktornya, emang setiap orang itu berbeda-beda ya gitu. Tapi tetap aja kembali pada pola komunikasi yang tadi gitu. Kalau komunikasi yang baik, otomatis kita akan bisa meminimalisir dampak-dampak dan faktor penyebab menurunnya tanggung jawab dan semangat belajar gitu. Nah, sekarang gimana menurut Kak Levi pesan-pesannya dan motivasinya buat para siswa yang ada di luar sana, terutama untuk remaja akhir di tingkat alia? Ya, jadi menurut aku di keadaan seperti ini yang tadi udah dibilang ya, jangan sampai dijadiin buat menyerah gitu tuh. Di keadaan seperti ini sebenarnya ada beberapa kesempatan yang bisa kita manfaatin. Salah satunya ada keluangan waktu. Jadi kan teman-teman bisa memanfaatkan waktu belajar itu kan mungkin di rumah sambil rebahan, sambil duduk santai gitu tuh. Nah itu selain belajar dengan santai, teman-teman juga harus bisa mempersiapkan segala sesuatu dengan santai tapi juga terarah gitu tuh. Step by stepnya itu harus jelas, karena kan yang tadi sudah saya bilang, setelah lulus ini untuk teman-teman yang tingkatan SMA itu bakal dibenturkan dengan 2 pilihan, kerja atau kuliah. Gak mungkin kan ada yang mau jadi pengangguran. Nah itu adalah salah satu bukti pertanggungjawaban teman-teman, salah satu gambaran bahwa teman-teman bakal mempertanggungjawabkan hasil belajar teman-teman di SMA ini. Dan memang ini menurut saya nggak bisa dianggap bercanda gitu tuh. harus diseriusin. Kalau misalkan teman-teman baru kelas 1 harus coba cari nih minimal cita-cita lah, cita-citanya mau jadi apa. Nah yang udah kelas 2 lebih diseriusin lagi gitu. Atau misalkan kalau lupa cita-citanya ya dicari dan benar-benar diniatkan lagi. Nah kelas 3 ini udah waktunya untuk benar-benar serius dan gak boleh main-main. Apalagi kan sekarang UN itu udah nggak ada ya.
pembuktian teman-teman itu ya benar-benar ada di diri teman-teman masing-masing. Kalau misalkan dulu mungkin pembuktian hasil belajarnya ada di UN atau misalkan ujian sekolah, tapi karena sekarang mungkin itu nggak ada, jadi teman-teman itu langsung dibenturkan sama pilihan yang tadi saya sebutin itu. Kalau misalkan di ujian itu pilihan mungkin ada banyak, soalnya ada banyak, tapi setelah UN nggak ada ini teman-teman langsung dibenturkan sama 2 pilihan doang gitu, maju terus berjuang atau misalkan mundur dengan malu gitu. Dan kalau ngomongin kesempatan dan komunikasi, saya yakin setiap guru itu mau dan mampu untuk menerima dan menjawab setiap pertanyaan atau setiap masalah-masalah yang dikeluhkan oleh siswa-siswanya gitu. Dan memang itu menurut saya ada satu bentuk kewajiban guru juga gitu, untuk memecahkan masalah yang sedang dirasakan oleh muridnya. Dan itu oleh murid harus dimanfaatkan sebaik mungkin, bukan hanya bertanya soal mata pelajaran doang, bukan hanya bertanya soal sekolah doang, apalagi mengeluh gitu tuh. Yang harus banyak ditanyakan ada persiapan di masa depan, khususnya untuk yang kelas 3. Kalau misalkan ada kesempatan ya coba bertanya kampus mana yang bagus untuk kalian, atau misalkan kalau misalkan mau kerja minta referensi tempat kerja atau minta relasi tempat kerja gitu tuh kan. Maksudnya itu tuh biar mempermudah teman-teman di masa yang akan datang. Kalau misalkan teman-teman tidak mempersiapkannya dari sekarang ya nanti teman-teman bakal kesulitan gitu tuh. Selain teman-teman yang bakal kesulitan, orang-orang yang ada di sekitar teman-teman juga bakal ngerasain kesulitan itu, apalagi orang tua. Karena kan setiap orang tua pasti berharap anaknya tuh jadi jadi sukses gitu kan. Bukan cuma orang tua yang ada di rumah, tapi orang tua yang ada di sekolah juga sama gitu tuh. Orang tua yang ada di rumah dan orang tua yang ada di sekolah itu sudah coba maksimal untuk memberikan yang terbaik untuk anaknya, coba memberikan yang terbaik untuk muridnya. Nah tinggal nanti muridnya ini nih bertanggung jawab setelah masa sekolahnya di SMA itu selesai gitu. Karena ya setelah SMA teman-teman bakal dipaksa untuk berpikir mandiri, karena kan yang sudah disebutin sama hasil kita itu, anak-anak di SMA kan udah masuk ke tingkatan remaja tingkat akhir. Nah setelah tingkat remaja tingkat akhir, teman-teman sudah disebut beranjak dewasa kan. Nah setelah masuk fase dewasa ini teman-teman harus mau belajar mandiri, bukan belajar lagi, harus siap mandiri gitu, harus siap menghadapi tantangan-tantangan yang ada di depan gitu. Kalau misalkan teman-teman sudah punya persiapannya, seberat apapun rintangannya ya teman-teman pasti akan mudah untuk melaluinya gitu. Jadi emang mau apapun tujuan hidup kalian, rencana hidup kalian ke depan gitu, cita-cita kalian ya tetap harus disiapkan dari sekarang ya Kak. Jadi pengelolaan diri itu perlu, jangan sampai menyesal di kemudian hari gitu. Karena emang merasa dulu kemana aja ya, dulu ngapain aja ya gitu. Rasanya baru sekarang nih, rasanya baru nanti, ya timbullah penyesalan gitu. Karena nanti teman-teman itu nggak bakal bisa nyalahin guru, nggak bakal bisa nyalahin orang tua, karena kita itu perannya sebagai pendukung gitu kan. Pada saat teman-teman butuh A, kita bisa penuhi. Pada saat teman-teman butuh B, orang tua bisa penuhi. Tapi setelah teman-teman beranjak dewasa, teman-teman punya kebutuhan sendiri dan harus dipenuhi sendiri. Dan itulah pentingnya self management dan persiapan untuk masa depan gitu. Karena ya misal atau enggaknya teman-teman yang bakal merasakan. Jadi semuanya tetap dikembalikan pada diri sendiri ya. Mau gimana pun harus tetap bisa mengelola diri, apalagi ada di usia yang lagi sedang menuju kematangan, harus bisa benar-benar mengontrol diri, mengolah diri supaya nantinya nggak kebingungan gitu. Sekalipun bingung ya udah ada persiapan buat menjawab kebingungan itu. Orang yang udah persiapan aja kadang masih bingung, apalagi nggak ada persiapan.
Jadi kita nggak pernah tahu nih keadaan di lapangan itu nanti akan seperti apa. Iya. Jadi mau gimana pun kita harus benar-benar menyiapkan diri supaya apapun keadaan yang kita hadapi nanti kita udah siap gitu buat nanganinnya gitu. Nah, itu tadi pesan dari Kak Repi. Kurang lebihnya emang tetap aja kayak gitu ya, kembali sama diri sendiri. Jadi mau dimanapun kalian berada, apapun kondisi kalian, ingat komunikasi itu yang paling penting dan harus tetap semangat dalam belajar. Jangan sampai jadiin pandemi ini sebagai alasan kalian buat terus malas-malasan, tapi jadiin pandemi ini sebagai kesempatan yang baik untuk pengembangan diri. Apapun kesempatannya itu harus digunakan dengan baik, karena kesempatan itu nggak datang dua kali ya Pak. Tapi jangan lupa, kesempatan itu nggak datang dua kali tadi itu. Tapi jangan sampai teman-teman itu menyerah. Jadi harus tetap semangat, percaya diri dan meningkatkan tanggung jawab. Ya udah, sekian aja pembicaraan kita kali ini. Nah, terima kasih kepada Kak Repi. Semoga pembicaraan kita ini bermanfaat ya. Di kesempatan lain kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Jadi sekian pertemuan kita kali ini. Terima kasih.